Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Selin. Nah teman-teman, ini tuh udah jam 4. Waktunya aku pulang, tapi karena aku belum dijemput, jadinya aku mau bikin video dulu. Jadi video sederhana buat teman-teman yang sering kali nanya gimana kabar aku, gimana endometriosis aku, gimana adenomiosis aku, apakah aku masih nyeri haid atau enggak. Jadi aku mau jawab di video singkat ini. Sebenarnya itu tadi siang aku pengen bikin video, udah rencana banget dari rumah bawa mikrofon, tapi karena ini tuh ternyata hari Senin dan abis libur panjang, jadi kerjaannya tuh membludak banget teman-teman, sampai-sampai aku juga makan tadi tuh buru-buru banget, terus bener-bener baru selesainya itu kurang lebih 10 menit yang lalu. Makanya rasanya tuh badan aku udah nyeri-nyeri nggak karuan, capek banget hari ini. Tapi walaupun capek, tetap banyak banget pelajaran yang bisa diambil dari hari ini. Terutama sih aku ngelihat semangatnya orang-orang yang yang sakit tapi masih begitu banyak semangat di dalam dirinya dan rasa syukur yang begitu besar. Jadi kayak aku kayak aku juga harus lebih semangat daripada itu teman-teman gitu. Nah balik lagi ke ceritanya teman-teman, jadi kalau untuk yang nanya kak udah sembuh ya gitu ya, sejauh ini aku emang udah nggak endometriosis lagi teman-teman. Tapi aduh ini kenapa ya miring-miring mulu. Tapi kalau untuk adenomiosis, aku itu masih punya adenomiosis sebesar 3 cm teman-teman. Jadi memang dari 2021 untuk endometriosisnya itu udah nggak ada, tapi kalau adenomiosis itu masih tetap aja ada teman-teman. Dan karena aku kan udah 2 kali operasi nih endometriosis dan adenomiosis ini. Nah untuk si adenomiosisnya ini walaupun 3 cm, tapi dia tuh kan mulut rahim tuh kayak gini, dia tuh udah narik banget. Jadi adenomiosisnya kan di sini, dia tuh udah narik banget rahim aku. Jadi si rahim aku tuh udah terbalik atau retrofleksi teman-teman. Aduh maaf ya, ini tuh kayak goyang-goyang. Jadi rahim aku emang udah retrofleksi banget. Cuma sejauh ini sih aku ngerasa nggak ada yang mengganggu ya gitu, karena setiap kali menstruasi memang dari 2021 itu berangsur-angsur nggak terlalu nyeri lagi gitu, sampai pada fase ya emang nggak nyeri. Cuman kalau misalnya gangguan-gangguan lain, ketidaknyamanan yang lain ya pasti masih ada. Contohnya kayak misalnya hari ini tuh aku masih menstruasi. Ini udah hari ke-6, nggak terlalu banyak, tapi tetap aja rasanya tuh kayak lemes. Nggak tahu lemes karena menstruasi atau karena emang capek kerja, cuma ya emang rasanya tuh lebih lemes aja dan kayak nggak sebugar biasanya teman-teman gitu. Tapi aku nganggapnya itu hal wajar, karena pada perempuan lain yang nggak punya endo sama adenomiosis pun kan mungkin ngerasain hal yang sama, atau sekedar kram-kram di kaki, di pinggang, ya itu kayaknya normal-normal aja kan gitu, normal aja gitu maksudnya. Jadi udah belibet banget karena seharian ini kayaknya mulut aku udah berbusa ngomong sana sini. Jadi mohon maklum kalau ngomongnya udah belepotan teman-teman. Jadi kayak gitu deh teman-teman, emang udah nggak nyeri senyeri dulu. Tapi kalau untuk si adenomiosisnya ini memang masih betah banget dia ada di alat atau organ reproduksi aku teman-teman. Cuman ya mau gimana ya, aku tetap menjalaninya sebaik mungkin, sesemangat mungkin, nggak terlalu bawa pikiran, nggak terlalu dibikin stres gitu. Jadi ya udah menjalani aja, karena kebetulan aku itu kerjanya di bagian kontrasepsi atau KB, terus kesehatan reproduksi. Jadi biasanya gangguan-gangguan reproduksi atau penyakit-penyakit kewanitaan itu hampir setiap hari aku ketemu sama yang sakitnya ya kurang lebih sama kayak aku atau malah lebih parah daripada aku. Dan aku teman-teman dalam fase ini ya, dalam menjalani sakit ini udah bertahun-tahun. Jadi aku nganggapnya kayak udah berteman aja sama apa yang aku hadapi gitu. Kalau misalnya tentang kehidupan, aku lebih beberapa tahun terakhir semenjak COVID itu kayaknya aku lebih menarik diri dari kehidupan sosial. Bukan berarti aku antisosial, kalau misalnya pergaulan perorangan masih aku lakuin, tapi kalau misalnya yang beramai-ramai perkumpulan itu aku udah
udah mengurangi itu. Pokoknya kita yang lebih tahu kenyamanan untuk diri kita sendiri. Jadi kalaupun misalnya kayak aku nih kerja setiap hari, masuk ke ruangan, kerjain kerjaan, kalau misalnya memang harus bersosialisasi sama orang ya dilakukan seprofesional mungkin, tapi hindari hal-hal yang memang udah menyerang ke personal atau personal orang lain, udah ikut campur urusan orang lain, itu mungkin lebih baik kita kurang-kurangin gitu hal-hal kayak gitu. Kalau kita nggak mau diganggu, nggak mau dijudge sama orang, kita pun harus memperlakukan hal yang sama kepada orang lain kayak gitu teman-teman. Walaupun aku pun masih banyak banget kurangnya, tapi ya gitulah pokoknya teman-teman, disyukurin aja segala sesuatu yang terjadi sama diri kita, bersyukur 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 gitu kalau menurut aku ya. Nah segitu aja kayaknya video aku, udah waktunya dijemput kayaknya aku dibawa. Dadah teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tetap semangat.